sahabat kedaulatan rakyat. Eh, kita jumpa lagi dalam ruang editorial kedaulatan rakyat. Pada hari ini, hari Kamis, kita akan membahas terkait dengan kedelai. Beberapa hari yang lalu atau mungkin seminggu ini, bahkan mungkin 2 minggu ini, masyarakat dikagetkan dengan naiknya harga kedelai, yang itu dampaknya adalah beberapa harga kebutuhan pokok rumah tangga misalnya itu ya, seperti tahu dan tempe ini mahal, bahkan agak susah di pasaran. Punya usut, ternyata ada proses supply yang agak sedikit berkurang ke pasaran, ke industri-industri tahu dan tempe. Nah, berikut ini kita menghadirkan pakar atau mungkin yang biasa mengamati pengolahan tempe, tahu, bahkan mungkin sampai ke bahan bakunya ya, yaitu kedelai. Telah hadir di ruang editorial yaitu dosen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Dr. Atris Suyanto Hadi, STP MP. Kita sapa dulu sekaligus berkenalan. Assalamualaikum Pak Dr. Atris. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Prim. Ya. Nah, biasanya saya panggil Mas Jono, Pak. Oh, iya, ya, Mas Jono. Ya, Primas Wolo Sujono gitu. Ya. Gini Pak Atris, sekaligus perkenalan ya. Mungkin banyak dari sahabat kedaulatan rakyat yang belum mengenal Pak Atris. Ini Pak Atris ini biasa belakangan ini mengamati atau sedang melakukan kegiatan yang terkait dengan produksi yang berasal dari industri dari kedelai ya Pak Atris ini. Ya, baik Mas Jono. Jadi kami sejak 2015 itu memang memberdayakan kedelai lokal dari beberapa wilayah di beberapa sentra kedelai begitu, karena keprihatinan sebenarnya produksi kedelai nasional ini semakin menyusut, sementara importasi kedelai semakin naik, bahkan sekarang ini justru bisa mencapai 90% lebih kebutuhan kedelai nasional itu dipenuhi dari import. Artinya keberdayaan dari produksi nasional kedelai itu justru semakin menyusut. Nah, ini sehingga kami tahun 2015 kecil-kecilan itu membina petani, kita mengolah kedelai lokal menjadi tahu, menjadi tempe, dan juga membina pengrajin tahu tempe untuk menggunakan kedelai lokal sampai 2020-an ini. Jadi perjalanannya ini sudah sekitar hampir 5 tahun lebih sedikit. 5 tahun lebih sedikit. Udah lama berarti banget ya, mendalam sekali terkait dengan persoalan tadi bahan baku kedelai tadi Pak ya. Betul. Apalagi sekarang ini ada pandemi COVID-19 yang katanya itu juga mengganggu proses distribusi. Kalau dari info yang saya terima, mungkin saya kumpulkan ya berita-berita itu, bahwa salah satunya adalah ada hambatan transportasi atau mungkin penyaluran dari luar negeri ke Indonesia, sehingga terhambat pengirimannya, sehingga akhirnya supply di dalam negeri agak berkurang, sehingga dampaknya supply berkurang, harga bahan baku kedelai naik. Itu yang saya tahu Pak. Mungkin ada faktor lain Pak Atris, Pak Dr. Atris. Kalau saya melihatnya ini memang perdagangan global dari aspek Indonesia dipenuhi kebutuhan kedelai nasional dari import kedelainya Amerika.
yang mencapai 3,6 juta ton untuk tahun ini. Semakin dari tahun ke tahun ini kebutuhan kedelai semakin meningkat karena masyarakat kita itu kan penggemar tahu dan tempe, populasinya juga pertumbuhan penduduk meningkat, kebutuhan nasional kedelai pun meningkat. Kalau tahun kemarin hanya di kisaran 3,2 juta ton, 3,4 juta ton, sekarang sudah bisa mencapai 3,6 sampai 3,8 juta ton. Nah, per tahun ya. Per tahunnya. Ya. Jadi ini sangat tergantung sekali dengan negara importer terbesar yaitu Amerika yang mendatangkan kedelai impor ke Indonesia. Nah, pada saat pandemi ini kan memang impor dari kedelai Amerika itu banyak dikirim di Cina, itu bisa mencapai 150 juta ton. Nah, kebutuhan Cina karena pandemi ini meningkat. Di sana khususnya memang untuk pakan ternak babi ya, di sana itu meningkat, mengambil jatah importasinya ini diserap hampir ya 2 kalinya menaik ya. Nah, ini kan akibatnya berdampak pada suplai ke Indonesia dengan sendirinya berkurang. Harganya menjadi naik. Ya, harga naik pun ya tidak bisa diestimasi apakah ini akan bisa sampai berhenti di bulan Januari, Februari, belum bisa dipastikan. Bisa jadi harga naik ini bisa sampai Februari, sampai Maret, sangat mungkin, dan harga ini kan harga di atas harga acuan. Jadi 9.500 itu harga acuan kedelai pemerintah itu hanya 8.500. Dan ini sangat memukul para pengrajin tahu tempe yang jumlahnya bisa mencapai 160-an ribu pengrajin yang tergantung dengan bahan baku kedelai. Kalau ada lonjakan harga yang sudah melampaui ambang ini kan artinya nanti dia bisa nggak melangsungkan usahanya atau bahkan sudah merumahkan para pengrajin yang karena kalau produksi merugi gitu. Iya, berarti berarti ada faktor lain juga, faktor serapan yang cukup kencang di Cina ya, Cina. Betul. Nah, Pak Atris, ini tadi ada dorongan dari Pak Atris selaku selama ini membina para perajin tahu dan tempe untuk menggiatkan produksi lokal. Betul. Dan apalagi sekarang harganya itu sudah tinggi sekali, 9.500 di tingkat pengrajin ya. Nah, iya. Sedangkan harga ketetapan pemerintah itu tadi 8.500 ya. Betul. Ya, padahal harga-harga sebelumnya itu hanya sekitar 6.800 sampai 7.400 ya sebelum ada kenaikan ini harga kedelai. Betul. Sebetulnya harga kedelai di tingkat petani itu masih di bawah kisaran atau ketentuan pemerintah sebetulnya. Kalau tadi 8.500 ya. Yeah. Nah, itu berarti peluang cukup lebar ya untuk para petani untuk memproduksi kebutuhan kedelai masyarakat, para perajin tahu dan tempe, karena jumlah perajinnya sangat banyak. Nah, apa sebetulnya yang menjadi kendala sebetulnya? Apakah lahan atau ketertarikan atau proses produksi taninya? Karena kan sebetulnya dari harga pasar atau harga pasar sudah cukup tinggi ya. Atau mungkin karena 6.800 itu yang masih di bawah harga pemerintah itu yang kemudian petani ogah gitu ya. Betul. Ya. Jadi kenapa kok 6.800 sementara produksi kebutuhan kedelai itu 90% diambil oleh luar negeri, impor. Betul. Harusnya kan tinggi peluangnya kalau 90% dari import ya. Yeah. Importnya dikurangi saja mungkin harganya bisa mencapai harga ketentuan pemerintah. Apa istilahnya HET, Pak ya?
Ya, HET, HPP. HPP ya. Iya, harga. Nah, itu berarti satu kebijakan pemerintah ya Pak ya, kebijakan pemerintah untuk mengerem impor, kemudian memberdayakan petani untuk memproduksi ya. Betul, iya. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Dr. Adris ini? Yeah. Untuk petani itu tertarik gitu loh. Ini kan ada momentum paling tepat tadi untuk bisa menaikkan produksi kedelai di dalam negeri ya. Ya, betul Mas Jono. Jadi harga kedelai petani pada saat panen itu rata-rata masih di bawah harga acuan pemerintah atau HPP-nya. Sebenarnya kalau HPP itu ditekankan di tingkat petani, petani masih akan semangat menanam kedelai. Namun dalam kenyataan di lapangan itu begitu panen di sentra-sentra daerah kedelai, harga kedelai import itu turun di kisaran 6.500 bahkan sampai 6.800. Nah, ini menjadikan harga panen kedelai petani itu juga ditawar oleh para pengrajin tahu tidak lebih dari 7.000. Nah, mengakibatkan ya ini petani pun mulai harganya rendah, mulai mengurungkan niat lagi nanti menanam kedelai. Karena sebenarnya kan dia bisa jual di HPP-nya itu nggak berjalan pada saat panen di 8.500. Tetapi yang terjadi hukum pasar karena ini komparatornya adalah kedelai import harganya 6.800 ya sampai 7.000, maka kedelai import kedelai lokal panen petani dihargai di pasaran ya bisa malah di bawah itu. Nah, inilah yang menjadikan petani enggan kembali menanam kedelai. Ya. Itu ya faktornya karena apa ya? Daya tarik keuntungan yang diperoleh, harga jual itu yang ternyata justru tidak begitu menguntungkan kalah dengan komoditi lain ya. Ya, betul. Nah, oke, ini ada momentum kenaikan harga yang cukup tinggi. Itu ini ayo pada nanam kedelai nih Pak. Tapi ketika nanti panen ternyata pemerintah mengeluarkan kemudahan kebijakan atau mungkin situasinya kembali normal kayak dulu. Betul. Nah, ini akan mematahkan semangat petani. Kayak kira-kira gini kan. Tapi ini ada pandeminya. Iya. Jadi memang ini yang harus disikapi dengan bijaksana, dengan arif gitu. Mas Jono terkait tata niaga kedelai. Ini sebagai satu momen yang sangat baik untuk istilahnya pelajaran yang berharga. Marilah kita kembali ke kedelai petani dan tentunya harga acuan pemerintah itulah yang digunakan sebagai dasar pedoman awal. Nah, nanti jangan sampai nanti pada saat ini sudah mulai pada semangat menanam, panen raya sudah pada kondisi normal lagi, import harganya rendah di bawah acuan lagi lah, ini juga nanti bisa mencederai petani kembali. Ini yang memang perlu disikapi bersama. Tentunya hal ini jangan sampai petani yang sudah mulai semangat menanam justru harga acuan pemerintahnya tetap tidak berjalan. Misalnya kalau dibeli dengan harga 8.500 dalam tata niaga produksi kedelai di petani itu sudah sangat membantu. Oke. 8.500 kalau hitungan usaha taninya gitu ya. Itu untung lah petani ya. Kalau untung, betul, untung. Tapi kalau di bawah itu tingkat petani ya Pak ya? Atau di tingkat tanah? Di tingkat petani, ya Pak. Kalau sekarang dengan harga kenaikan 9.500 ini kan pengrajin tahu tempe itu mau tidak mau ini harus berupaya paling tidak yang pertama mengurangi ukuran dimensi tempe di pasar dan yang kedua menaikkan harga atau tidak berproduksi.
karena takut nanti produksi malah rugi begitu, Pak. Ya. Ya. Tapi kalau ukuran harga tahu tempe sekarang, Pak, itu kan artinya kan tentu akan menurunkan permintaan tadi ya. Iya. Tapi kemudian nanti petani itu kemudian meningkatkan produksinya dengan harga tahu yang sekarang ini, dengan permintaan sekarang ini, tentu kan pas nggak artinya permintaan produksi dinaikkan, ini ada permintaan agak turun dengan harga yang naik itu, kira-kira masih menguntungkan nggak bagi petani? Jadi sebenarnya para pengrajin itu menaikkan harga di masyarakat itu tidak memunculkan semacam demo ya, atau istilahnya bergolak, itu sebenarnya enggak. Kenaikan 500 sampai 100. 500 sampai 1.000 rupiah misalkan itu, Mas Jono. Jadi itu masyarakat masih bisa menerima dan melihat situasi kondisi semacam ini ya. Ini kalau harga di kisaran katakanlah produksi untuk bahan baku 8.500, margin itu bisa menerima dan mendapatkan untung. Artinya petani akan tertolong dengan harga itu di 8.500. Oke Pak Dr. Adris, ini tadi terkait dengan harga ya Pak ya, harga dari petani ternyata lebih murah karena keadaan ya Pak ya. Tapi sebetulnya dari kualitas Pak, kualitas kedelai ini kan dengan kedelai impor yang didatangkan ke Indonesia itu loh Pak. Tadi kan saya dengar kalau di Cina untuk pakan babi, pakan ternak itu ya. Berarti apakah juga yang dibawa ke sini seperti itu, atau mungkin kualitasnya dibandingin kualitas di kedelai petani kita ini jauh lebih bagus gitu? Ya, jadi Amerika itu sebenarnya memproduksi kedelai ada 2 jenis. Ya. Yang pertama jenis kedelai yang GMO atau rekayasa genetik. Kedelai GMO ini harganya sampai di Indonesia di kisaran 7.000. Ini yang dikirim ke Indonesia karena harganya 7.000 itu dianggap ini harga yang murah, yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Amerika juga memproduksi jenis kedelai yang organik atau non GMO. Ini yang harganya 14.000 sampai 16.000 per kilo. Nah, jenis yang kedelai Amerika yang organik non GMO ini juga perusahaan-perusahaan yang multinasional yang mengkhususkan dia tidak mengolah dengan bahan baku GMO tapi menggunakan kedelai ini juga ada. Artinya dia concern yang non GMO. Perusahaan ini harganya memang bahan baku lebih mahal, kemudian nanti dia memproduksi produk-produk yang lebih mahal juga. Itu. Nah, bagaimana dengan di pengrajin tahu? Itu yang didatangkan kan kedelai yang harganya 7.000, artinya yang bukan kedelai non GMO. Sementara kalau kualitas kedelainya petani itu selevel ya, kualitas kedelai petani itu murni non GMO dan juga dibudidayakan, ada yang budidaya organik dan juga semi organik. Jadi artinya sebenarnya kedelai kualitas petani ini tidak sebanding dengan kedelai impor dari Amerika yang didatangkan. Ya, yang didatangkan. Istilahnya beda kelas gitu. Nah, kualitasnya jelas ya lebih bagus yang non GMO, yang murni, yang organik. Kalau itu dibudidayakan sama seperti di Amerika. Amerika juga mengolah tempe. Di sana ada USDA organic soybean, itu dengan nomor serinya dia punya, bukan yang GMO. Seperti itu. Jadi kualitas produksi kedelai kita itu sebetulnya sama dengan kualitas yang 14.000 itu ya Pak ya?
untuk yang kedelai petani kita. Betul. Ya, ya, Jadi saya impor ya, yang betul impor dari Amerika kan. iya, jadi Tapi saya di ya, kita itu sudah dihargai tadi 6.800 7.000 tadi ya waktu itu. ya ini yang memang pemahaman ya akan kualitas produk pangan kita itu kan tidak sama, tidak berbeda ya, tidak merata begitu. Jadi kalau pengrajin tahu ya tahunya pokoknya ini kedelai. Diproses jadi tahu dan tempe jadi. Tidak membedakan ini rekayasa genetik dan organik gitu yang harganya di luar negeri ini juga sudah beda, tidak sama. Ya. Kalau dari segi rasa gimana? Tadi kan dari kualitas ya. Rasa kebutuhan masyarakat itu terbiasa dengan kedelai impor kan, berarti kan kita sekarang kalau ketika menjadi kedelai tadi yang organik tadi, ya Pak, itu berubah nggak mereka? Kalau dari sisi kualitas rasa kedelai lokal ini kan rasa kedelainya masih segar. Karena paling tidak dipanen itu 6 bulan maksimal, kalau tidak dikonsumsi nanti ada kutunya kayak organik itu ada kutu ya. Tapi kalau yang import ini kan sampai setahun 2 tahun itu hanya berubah warna menjadi kusam, tidak ada kutu yang atau serangga yang memakannya. Kemudian kami uji di kandungan protein. Itu kedelai lokal kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding kedelai impor di beberapa varietas. Dan yang terpenting ini bagi skala usaha di dalam proses tahu tempe, selain faktor keunggulan tadi, rendemen. Rendemen itu daya berkembang dari kedelai setelah biasanya untuk bikin tahu tempe kan kedelai ini dilakukan perendaman, bisa sehari semalam merendam itu kan mengembang. Ya daya kembangnya lokal itu bisa mencapai ya kalau 1 ton itu bisa 1,7 menjadi 1,8 ton. Tapi kedelai import maksimal itu 1,5. Jadi volume mengembangnya kan lebih besar dari kedelai lokal kalau mau dijadikan untuk produksi makanan tahu tempe. Jadi ini sebenarnya juga manfaat atau istilahnya kelebihan, keunggulan. Berarti karena mengembangnya lebih besar secara alami itu, teksturnya tahu juga lebih, kalau untuk dinikmati lebih enak ya berarti ya? Ya, lebih gurih. Kalau misalnya kita menggunakan varietas Anjasmoro ya, itu kalau untuk tahu rasanya itu bisa jauh lebih gurih tahunya dibanding yang import ya. Dari kesegaran aja juga sudah beda. Betul. Nah, terus ini Pak Dr. Agus, dari sekian perusahaan tahu itu banyak nggak yang mengkhususkan dia dari bahan baku dari kedelai lokal? Kalau yang kedelai lokal itu memang kalau dari kami itu memberdayakan dan juga mengolah menjadi sebagai sebuah produk yang kita pasarkan di masyarakat. Sebenarnya ini sebagai media untuk pembelajaran, media untuk menunjukkan begitu. Ini loh kedelai lokal kualitasnya lebih bagus. Kalau kita produksi menjadi olahan pangan, itu produk kita itu bisa diterima di tingkat menengah ke atas, harganya ya itu sangat sangat bisa diterima. Ya, dan olahannya kalau kita produksi tempe kaleng, kita produksi dalam bentuk chip yang kita memang non GMO soybean, itu diterima untuk pasar-pasar bahkan global menerima. Ekspor ya, malah diekspor ya. Iya bisa. Tapi itu untuk ekspor juga kita masih kekurangan ya Pak. Yang diolah artinya yang diolah ya. Ya, kita olah menjadi tempe kaleng, kita olah menjadi tempe instan. Nah, ini sudah kita lakukan. Oh, iya.
Karena untuk menunjukkan ini produk nasional kedelai petani ini kualitasnya jauh lebih bagus dari yang kualitas import karena non GMO, maka dengan produk-produk ini bisa kita pasarkan nasional dan global, tapi sudah kita added value, diolah menjadi produk-produk turunan dari tempe. Ada tempe kaleng, ada tempe instan, ada chip dari tempe seperti itu. Kalau gitu Pak, untuk standar ekspor itu dilihat dari tadi apanya. Kalau misalnya yang kualitas rendah kemudian diolah, kemudian kalau mau diekspor kan tentu harus menunjukkan keunggulan kandungan atau tadi supaya kualitas yang masuk ke pasar global itu apa saja yang menentukan. Ya, nutrition fact itu juga harus disampaikan di dalam labeling. Demikian juga prasyarat untuk ketentuan MD-nya. MD yang harus merek dagang dari produk ini kan harus. Kemudian kalau bisa di situ disertakan HACCP dan GMP ya kalau sudah menerapkan ini. Saya kira ini langkah yang baik untuk menuju global. Dan ini perlu disiapkan di tingkat UMKM, di tingkat para pengrajin tahu tempe untuk nantinya kita akan pasar global itu sudah harus menghadapi era-era globalisasi di mana dunia teknologi itu sudah mempertemukan antara barat dan timur itu tidak menjadi hal yang sulit lagi untuk dilakukan. Oke Pak, tadi menarik sekali. Ada standarisasi untuk ekspor untuk kandungan tadi yang berhubungan dengan kualitas kedelai lokal itu yang sisi mananya saja. Tadi kan komposisi tadi loh Pak. Iya. Komposisi itu. Betul. Itu kalau lokal itu punya masuk ke standar itu yang mana aja? Misalnya tadi kan kandungan tadi salah satunya kualitasnya Pak, teksturnya bagus. Itu mana saja sih sebetulnya dari keunggulan yang lokal itu sehingga bisa masuk ke pasar global itu yang mana saja? Komposisinya? Betul. Komposisinya yang diharuskan berapa? Kita ternyata lebih dari ini misalnya. Saya belum terlalu teknis Kak. Ya, jadi sederhananya ini kan hasil komoditi pasca panen untuk komoditi pertanian ya. Kalau di global market menunjukkan bahwa kedelainya itu organik dengan LSO, lisensi certified organiknya ada nomornya berapa, selesai. Lisensi organik itu sudah menunjukkan bahwa produk yang digunakan bahan baku kedelainya ini memang dibudidayakan secara organik farming gitu. Itu saja ya. Iya. Tapi mencapai suatu produk organik kedelai atau beras misalkan yang punya nomor certified LSO-nya ini kan prosesnya cukup cukup panjang dan juga mempersiapkannya butuh waktu, butuh proses, bahkan tidak banyak petani yang tahan. Biasanya baru syaratnya angil, terus nggak usah organik misalnya dan sebagainya. Ini tidak banyak artinya petani yang menggeluti untuk bisa sampai ke sana. Berarti harus ada pembinaan atau ada bapak asuh atau apa gitu ya. Betul. Seperti dari UGM ini mungkin ya gitu ya, dari Fakultas Pertanian ini. Kita melakukan pendampingan dan pembinaan dengan terutama menumbuhkan sentra-sentra kedelai supaya tadi harga jualnya kita berikan yang masih katakanlah harga jual yang masih baik, bagus di antara harga yang biasa, kemudian produk ini kita tingkatkan olahannya dan memberdayakan UMKM, sekaligus kita kontrak farming kalau yang tahun 2021 ini nanti kami akan lakukan kontrak farming itu untuk meningkatkan minat petani menanam karena belum menanam kita sudah melakukan MOU kontrak untuk nanti
pendampingan sampai kualitas panen yang memenuhi standar dari hasil panen untuk kita olah begitu ya, Mas Jono, itu sudah kita lakukan. Oh ya. Yeah. Berarti ada kepastian harga jual besoknya ya? Berarti. Betul. Itulah yang kita akan menunjukkan bahwa dengan cara-cara ini saya kira ini pembelajaran yang baik untuk petani, demikian juga untuk industri. Kalau dikerjakan dengan dengan koridor yang tadi semua aspek itu dipenuhi, ya kualitas kedelai petani di Indonesia ini bisa bahkan lebih baik dari kualitas import gitu. Tapi kalau ini nggak ada ya terjadinya hukum pasar yang semacam ini yang sekarang ini baru kita rasakan lonjakan harga, dan kita akan membentengi atau membendung nggak punya kemampuan karena memang ketersediaannya kan tidak ada untuk lokal. Oke Pak Dr. Adris, ini berarti ini sangat terkait dengan banyak hal, banyak kebijakan pemerintah ya Pak, terkait dengan tata niaga ya Pak, dari persoalan kedelai yang sekarang ini. Nah, dan juga bagaimana mendorong agar kita tuh bisa survive di bidang kedelai, tapi bisa juga untuk ekspor dalam hal olahan ya Pak. Oke Pak, sebelum kita tutup nih mungkin closing statement dari Pak Dr. Adris, apa yang harus dilakukan supaya ini tadi harapan untuk bisa petani itu bisa memproduksi lebih banyak ya, semakin banyak petani yang memproduksi kedelai. Dan kedua, tata niaganya juga dan proses kebijakan ekspor pengolahannya. Pak Dr. Adris. Ya, jadi saya kira kejadian global market dari kedelai yang berdampak lonjakan harga yang sudah melampaui harga acuan. Saat ini yang dirasakan pengrajin tahu tempe di Indonesia ini merupakan pelajaran yang sangat berharga sekali bagi pemerintah di masyarakat kita gitu ya. Artinya untuk ke depan, jadi ke depan mempersiapkan pemberdayaan kedelai lokal di petani itu sudah istilahnya dengan kejadian ini ya, mau tidak mau itu sudah harga mati untuk harus ditingkatkan. Kalau tidak nanti akan terjadi kondisi yang seperti ini di tahun-tahun berikutnya kan tidak atau sama sekali tidak kita inginkan, tetapi dari aspek pembelajaran kita bisa mengambil hikmah ini, berdayakan kedelai petani mulai sekarang dengan tata cara yang lebih skematis, lebih terstruktur, mulai dari kesiapan benih yang baik, ini disiapkan, kemudian dari aspek petani akan menanam kalau ada harga jual yang menarik, jadi dipersiapkan kontrak farming dengan petani untuk proteksi harga. Perlindungan harga itu saya kira penting. Dan juga pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan untuk sistem kalau panen raya harganya jatuh itu dengan konsep tunda jual yang difasilitasi oleh sistem resi gudang atau istilahnya SRG. Laman gunakan SRG untuk komoditi kedelai. Kedelai ini belum masuk dalam komoditi yang di SRG-kan oleh pemerintah. Ini saya kira momen yang sangat baik. Kedelai bisa masuk untuk di sistem resikan untuk melindungi pada saat nanti harga jual petani atau pada saat panen raya itu harganya jatuh. Itu perlindungan harga ke petani. Dan juga yang berikutnya kalau bisa ya dievaluasi kembali untuk biaya yang diberikan untuk biaya import masuk kedelai. Jangan, kalau sekarang kan 0%, barangkali itu bisa dievaluasi supaya apa harga kedelai importnya nanti tidak terlampau murah dan bisa bersaing dengan harga yang kompetitif di harga acuannya kedelai petani. Itu yang ke sana. Yang terakhir ya hilirisasi untuk menaikkan added value dari kedelai menjadi
produk-produk yang nilai jualnya lebih tinggi, apalagi Indonesia punya produk budaya itu adalah tempe. Tempe bisa diolah menjadi generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Ini bisa diekspor kemana-mana untuk produk olahan dari tempe sampai ke generasi ketiga. Ini saya kira peluang yang memang harus dipersiapkan dari sekarang. Dengan kejadian ini ya, ini saatnya untuk kilas balik ya. Kalau kita bisa mengatakan kilas balik, kalau perlu nek komputer itu ya di reset kembali. Mari kita tata ulang kembali untuk tahun depannya akan menjadi lebih baik. Kan seperti itu. Ya. Oke Pak. Berarti yang di reset ulang itu tata niaganya atau kebijakan pertaniannya atau untuk memberdayakan kedelainya itu diawali kembali, ditata kembali dari ketersediaan benih, dari ketersediaan lahan, dari kemitraan petani, dan ya, ini akhirnya menjadi satu kesiapan bahwa produksi nasional di start 2021 Januari ini sudah mulai dipersiapkan dengan langkah-langkah yang sungguh-sungguh, dan nantinya produksi nasional itu sudah mulai meningkat. Nah, saya inginnya melihat adanya peningkatan, karena selama ini justru yang saya cermati dari 2013 itu penurunan sampai 90% dipenuhi dominasi impor tirnya begitu. Ya. Wah, cukup perhatian juga melihat perkembangan di ya Pak ya. Betul. Iya, betul sekali. Ya, jadi kami sebenarnya ini melakukan seperti ini kan karena keprihatinan melihat budidaya kedelai di petani yang sebenarnya kualitasnya sangat menunjang untuk kualitas pangan, tetapi kita kalah berkompetisi dengan import yang didatangkan jenisnya yang transgenik. Gitu. Ya. Pak Dr. Atris, terima kasih banyak nih waktunya, kita bincang-bincang kita lewat ruang editorial Kedaulatan Rakyat. Rencananya kami tayangkan di channel YouTube Kedaulatan Rakyat TV, Pak. Setelah kita edit dulu. Terima kasih banyak Pak Dr. Atris. Terima kasih Mas Jono. Ya, salam, sampai ketemu kembali barangkali nanti suatu saat Mas Jono bisa melihat dan menikmati tempe kedelai lokal nanti di tempat kami. Boleh Pak. Ya. Wah, saya juga penggemar tempe dan tahu Pak. Iya, kita ada olahannya juga. Kita juga ada stok untuk mitra-mitra petani kami juga ada. Boleh Pak, nanti kita jalan-jalan boleh kan? Boleh, ya siap Mas Jono. Ya, terima kasih. Olahan tahu dan tempe Pak. Ya. Matur nuwun, pamit dulu Pak. Iya, sami-sami. Terima kasih waktunya dan juga penjelasannya, banyak sekali Pak info yang bisa kita berikan kepada masyarakat ini. Mudah-mudahan ada menggugah pemerintah selaku pemangku kebijakan terkait dengan kedelai ini Pak. Betul Mas Jono. Ya, kita inginnya kan baik semua, ya Mas Jono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.